Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Dalam konten kali ini kita kedatangan dua penggerak komunitas belajar ya, dan juga kepala sekolah penggerak yang mungkin tidak asing lagi bagi Ibu Bapak sekalian, khususnya di Provinsi Maluku. Kali ini kita live langsung dari SD Negeri 1 Rumah 3, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ikuti bincang-bincang kami ini, semoga apa yang akan kami diskusikan ini ada dampak baik yang bisa Ibu Bapak praktikan di tempat masing-masing. Saya sapa dulu ya, ini Bu Vista, sering dipanggil Bu Vista ya? Iya, betul sekali, Pak. Nama lengkap beliau adalah Avista Peggy Fitriana. Beliau adalah guru pada SD Negeri Impres Fatwahan, Ya. Fatwahan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, luar Ini biasa. jauh-jauh dari Maluku Tenggara ya, datang ke sini untuk tampil di channel Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Luar biasa ya. Pasti ini ada sesuatu yang menarik nih yang nanti diceritakan buat sahabat-sahabat kita sekalian. Ya harus Ya, seperti harus. itu. Kemudian yang kedua, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi sahabat sekalian, Ibu Sri Luluk Agustiningsih. Beliau adalah Kepala SD Negeri 64 Ambon, Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kota Ambon. Boleh disapa dulu Bu Lulu, sahabat-sahabat kita? Oke, baik Bapak Ibu pemirsa, para insan pendidik di seluruh Nusantara terkhusus di Maluku. Salam sehat dan bahagia. Iya, luar biasa. Ini kayaknya semangat sekali ya. Iya oke. dong. Tetap menyala. Tetap menyala, walaupun sudah menyala-nyala. Iya, sahabat sekalian, saya akan memandu podcast ini dengan sedikit berdiskusi praktik baik yang telah dilakukan di sekolah penggerak, kemudian juga di sekolah yang bukan sekolah penggerak, tapi mendaftarnya sebagai sekolah implementasi kurikulum merdeka pada jalur mandiri. Saya ke Ibu Lulu dulu nih, Bu Lulu. Bu, kita ketahui bahwa implementasi kurikulum merdeka pertama diterapkan pada 2.500 sekolah ya, kalau tidak salah begitu Bu ya? Ya betul, Iya. betul sekali. Kalau saya salah disampaikan. Nah, itu ya. betul. Sekitar 2.500 sekolah di Indonesia, termasuk sekolahnya Bu Lulu ya. Ya, yang Itu pertama. pada angkatan pertama sekolah penggerak. Tentunya Ibu Bapak sekalian, sudah banyak praktik baik yang dilakukan di sekolah ini karena ini sudah mulai dari draft ya. Ya. Draft kurikulum yang dibuat sendiri oleh sekolah sampai keluarnya regulasi-regulasi yang menjadi acuan buat kita saat ini. Nah, Bu Lulu, bisa diceritakan sedikit adakah tantangan-tantangan yang Ibu dapatkan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Sejak mulai dari menyusun draft sendiri, pedoman sendiri, terus modul-modulnya itu semua disusun secara mandiri sampai mengikuti regulasi-regulasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Silakan Bu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tantangan, ya, apalagi kita adalah pelaku pertama, pasti, Ya. pasti. Yang pertama antara pro dan kontra dulu di dalam lingkup kita sendiri. Bagaimana menyatukan visi untuk kita tetap bergerak, melaksanakan program sekolah penggerak yang salah satunya adalah kurikulum paradigma baru. Ya, mengubah mindset itu merupakan tantangan pertama. Bagaimana yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat analisis konteks sekolah kita, karena kalau kita berbicara kurikulum merdeka, kita berbicara real, nyata tentang kontekstual sekolah, tentang kebutuhan peserta didik, menjawab itu dulu. Lalu yang kedua, belum lagi modulnya itu belum settle ya, belum ada modul aja dan sebagainya, sehingga guru itu yang selama ini selalu berpikir bahwa mengajar itu harus ada modul nih, harus ada buku paket, bukan modul ya. Yang mereka pikir adalah harus ada buku paket. Nah, bagaimana kita bisa tetap melaksanakan itu artinya kita harus berani
membuat ide-ide atau gagasan untuk bisa mengeluarkan modul ajar dengan mengadaptasikan capaian pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka atau kurikulum paradigma baru. Lalu kita melihat, menganalisis KD yang pada kurikulum 2013 itu ada, sehingga disitulah kita menemukan kita bisa menggunakan atau memakai buku yang ada pada kurikulum 2013, karena pada dasarnya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan dan disempurnakan. Sehingga pastinya CP-CP itu juga tadinya awalnya ada di KD-KD yang ada di KD, sehingga tinggal kita mengadaptasikan RPP yang dulu kita miliki ke arah modul ajar. Itu saja. Berarti ini kalau kita asumsikan deh, kalau si guru itu terbiasa misalnya RPP-nya dari kurikulum ke kurikulum disusun secara mandiri, dikembangkan secara mandiri, ketika masuk di kurikulum Merdeka kayaknya tidak kaget ya. Iya. Karena menurut saya tidak ada yang terlalu signifikan ya. Cuman bagaimana menyederhanakan dari yang terlalu banyak ke sederhana gitu. Yang terlalu berbelit-belit menjadi sesuatu yang lebih simpel. Oke. Satu lagi Bu, sebelum saya ke Bu Vista ya. Tadi tantangan-tantangan yang sudah disampaikan. Dalam mengatasi tantangan itu Bu, mulai dari bagaimana sekolah memikirkan KOSP-nya ya pada saat itu kan belum ada panduan nih. Belum ada panduan. Ya, bagaimana Ibu kreativitas sekolah membuat satu pedoman mulai dari rancangan umum sekolah sampai ke panduan di dalam kelas. Siap. Sebenarnya intinya adalah teamwork yang kuat. Timnya. Kunci sukses itu adalah pada teamwork yang kuat. Itu satu dulu. Ketika tim itu bersatu dan punya visi untuk berubah, maka kita bisa melakukan semua. Karena pada dasarnya kurikulum itu bukan milik satu orang, tetapi milik sekolah, di mana di dalamnya ada warga sekolah, ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, ada peserta didik, ada stakeholder yang lain. Nah, ketika kita timnya kuat, maka kita bisa merumuskan analisis konteks yang benar, sehingga penyusunan visi misinya pun terarah ya. Nah, dari situ baru kita bisa mengembangkannya secara menyeluruh. Iya. Berarti ini dalam penyusunannya juga harus melibatkan semuanya ya Bu? Iya, wajib. Ya, terus mengawal, mengevaluasi bersama. Ya, refleksi terus menerus. Ya, kalau timnya kuat saya yakin ini akan menjadi kekuatan besar. Ya. Oke, Bu Vista. Ya, ini kita mau tahu-tahu dulu Bu, keadaan seperti apa sekolah-sekolah yang ada di Maluku Tenggara. Ibu khusus lagi di SD Negeri Impres Fatwahan, saya agak sulit nyebutnya Bu ya, mohon maaf ya. Fatwahan. Ya, Fatwahan ya. Nah Bu, ini sekolahnya terdaftar di persiapan 2023-2024, udah daftar belum? Sudah. Pasti. Ya. Pilihnya apa Bu? Kemarin pilihnya kepala sekolah mendaftar dengan mandiri. Awalnya di tahun lalu itu mandiri belajar, tapi di tahun ini sudah masuk ke mandiri berubah. Wah, berarti bukan pendaftar baru ya? Bukan ini mandiri sudah naik satu level. Sudah naik satu level. Ya. Oke, ini naik kelas naik Bu ya. Dari mandiri belajarnya harus lebih keras. Oke, mandiri berubah. Oke. Nah, Bu Vista, bisakah ceritakan sedikit buat sahabat-sahabat kita yang lagi menyaksikan konten ini, pengalaman waktu mandiri belajar Bu? Apa saja yang dibelajarkan? Apa saja yang digerakkan? Saya tahu kayaknya Ibu guru penggerak juga kan? Ini beban yang luar biasa ya, tantangan yang luar biasa yang dipikul oleh Ibu Vista ya, di sekolahnya dan juga di kabupaten. Silakan. Oke, terima kasih Pak Alfi. Kalau tadi Ibu Lulu kan sudah bercerita berangkat dari sekolah penggerak. Tetapi kalau untuk di Maluku Tenggara sendiri, sekolah penggerak angkatan 1 belum ada. Belum ada sekolah penggerak angkatan 1. Jadi untuk tahun kemarin kebetulan di sekolah saya di SD Negeri Impres Watwahan, saya juga baru mutasi ke sekolah ini bulan Januari. Di tahun ajaran yang sebelumnya itu masih mandiri belajar. Ya, mandiri belajar.
Jadi ketika mandiri belajar, yang tadi Pak Alfi sampaikan dari guru penggerak, nah tantangan ini. Nah, Karena mau tidak mau, suka tidak suka ya tetap kita harus bergerak. Jadi di mandiri belajar sendiri memang kita belum mengadopsi secara keseluruhan terkait dengan kurikulum Merdeka itu sendiri, tapi sudah ada beberapa hal yang kita sudah pakai seperti pembelajaran yang sudah mulai berdiferensiasi. Ya seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya sekolah selama ini untuk mengawali di mandiri belajar itu bagaimana mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola kelas supaya pembelajarannya lebih terdiferensiasi dengan mengutamakan ya kebutuhan-kebutuhan siswa yang ada dalam kelas. Ya, berarti ini Ibu Bapak sekalian dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka pada jalur mandiri belajar, ya lebih konteksnya bagaimana menerapkan sebagian prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, itu baru satu prinsip yang diterapkan. Tentunya pembelajaran diferensiasi ini meluas, Bu ya. Nah, apa saja yang dibuat dalam pembelajaran diferensiasi? Dimulai dari apa, membuat apa, dan bagaimana asesmennya menyesuaikan pembelajaran diferensiasi dengan kurikulum yang masih berlaku, kurikulum 2013. Gimana, Bu? Oke. Karena ini masih merupakan awal. Jadi untuk pembelajaran terdiferensiasi itu sendiri yang pasti kita awali melalui pelatihan-pelatihan sederhana dalam lingkup sekolah dulu, bagaimana membuat asesmen kognitifnya, asesmen sebelum pembelajarannya, supaya kita bisa memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai minat mereka, supaya nanti kita lebih terfokus, oh anak ini treatmentnya harus seperti apa ya, oh yang ini dikelompokkan harus seperti apa ya, itu yang masih digembleng di dalam tahap mandiri belajar. Jadi enaknya gini Pak Alfi, kalau mereka dimulai dari mandiri belajar ya, kalau kami sekolah penggerakan dipaksakan mulai langsung dengan posnya, jadi langsung pangkatnya langsung jenderal. Nah itu yang ke mandiri berubah, ke mandiri berbagi malah ya Bu ya. Iya, kalau udah rubah KSP-nya langsung udah berbagi. Tapi enaknya begini loh Pak, kalau yang sekolah penggerak itu paling tidak kan memang sudah ada rancangan awal dari pemerintah nih untuk dilakukan pendampingan secara keseluruhan untuk membuat intervensi khusus. Intervensinya khusus. Kan beda Bu ya. Kita kan mandiri, namanya saja mandiri. Makanya karena harus mandiri, bergerak mandiri. Nah, tuntutannya yang itu lebih tinggi yang mandiri karena di situ betul-betul harus ada semangat internal dari guru sendiri untuk terus belajar dan belajar mengembangkan. Jangan mau mengajar kalau belum belajar. Sejatinya bahwa kurikulum Merdeka itu menyiapkan generasi sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, kalau mau belajarnya sepanjang hayat, gurunya juga harus belajar. Nah, ini saya yang menarik dari Bu Vista ini ya. Ada sedikit peningkatan yang didaftarkan sekolah dari mandiri belajar ke mandiri berubah. Nah, Bu Vista bisa diceritakan dulu sedikit kesiapan sekolah Bu Vista saat ini dalam menghadapi IKM pada jalur mandiri berubah sudah seperti apa? Sejauh apa? Oke. Kalau untuk kesiapan sekolah terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka di tingkat yang lebih tinggi levelnya naik ini Pak ya, naik kelas. Kebetulan ya Pak ya, kasih bocoran nih. Saya mau undang Ibu Lulu ke nganggur ini Pak. Luar biasa. Betul Bu? Betul. Mau undang ke nganggur langsung ini Pak, bukan apa tetapi kebetulan memang beliau ini punya pengalaman langsung di lapangan untuk penerapan IKM kan lebih awal daripada kita yang ada di ini yang di Mandiri toh. Sekolah penggeraknya sudah dari tahun 2021 ya Bu. Berarti sudah tahun ketiga. Banyak cerita di sana. Banyak sekali cerita dan pengalaman-pengalaman baik yang bisa dibagi. Itu persiapan awal Pak. Untuk guru-gurunya sendiri seperti apa? Untuk persiapan komunitas belajarnya, pergerakannya seperti apa? Komunitas belajarnya udah daftar di PMM ya? Sudah dong. Nah, bahkan sudah webinar ya? Perdana lagi. Luar biasa. Dan semoga ada webinar-webinar berikutnya. Kayaknya itu perdana di Maluku Tenggara ya? Betul. Oke, Bapak Ibu sahabat sekalian, ya selanjutnya mungkin kita akan mencari tahu sedikit lagi terkait tentang proyek ya yang 30 sampai 20% kegiatan intrakurikuler di kurikulum Merdeka itu dialokasikan untuk kegiatan kokurikuler untuk proyek penguatan profil pelajar
Pancasila. Iya. Tentunya ini saya tidak bisa tanyakan ke Bu Vista Iya. karena Masih angkat tangan. pangkatnya masih belum, dua. belum, kan? belum Iya. sampai di situ. Saya ke Bu Lulu dulu, Bu. Siapa tahu bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian, proyek-proyek yang sudah dilakukan dari berapa tahun mengimplementasi kurikulum Merdeka dan dampaknya apa saja untuk siswa sekolah dan masyarakat sekitar. Silakan, Bu. Oke, luar biasa ya Pak Al. Kalau kita berbicara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mari coba kita hilangkan miskonsepsi yang ada dulu, karena selama ini guru-guru itu menyamaratakan antara pembelajaran berbasis proyek dan proyek belajar. penguatan profil Iya, pelajar dan Pancasila. dianggap sama ya Bu Ya, selama ini. jadi sebenarnya kalau PJBL atau itu kan merupakan model pembelajaran, dia punya sintak tersendiri. Iya. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini pun dia punya sintak tersendiri. Dari mulai orientasi, aksi, dan tindak lanjut. 3 poin itu menjadi hal yang penting yang harus kita buat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat proyek untuk P5 ini, kita harus tahu isu-isu yang sedang berkembang di sekolah. Di sekolah. Ya, karena di sini anak-anak betul-betul akan akan melaksanakan proyek agar dia itu profil pelajar Pancasilanya meningkat 6 dimensi itu. Ya, tapi bukan satu kali proyek jalan berarti 6-6-nya bisa dinilai. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan visi kita juga. Ya, arah visi kita kemana? Ya, kalau visi kita itu arah ke kreatif, ternyata anak-anak tidak kreatif, ya kita fokus ke situ dulu. Jadi visi itu sebenarnya bisa menjadi arah untuk pelaksanaan proyek, untuk memilih dimensi mana yang kita akan kembangkan, prioritaskan. Ya. Selama 2 tahun melaksanakan kegiatan ini, saya sudah mengambil 4 tema. 4 tema, Bu? Ya, 4 tema. Dari 6? Dari 6 tema. 6 atau 5 ya, yang kan? SD? 6. Ya, 6. Jadi tema pertama itu kearifan lokal. Iya. Saya mengambil topiknya itu Kalesang Sagu. Mengapa? Alasannya karena itu menjadi isu bahwa sagu sudah mulai punah di kalangan pemahaman anak-anak tentang sagu itu sendiri secara menyeluruh sudah mulai punah. Ya, bahkan anak-anak tidak mengenal loleba itu apa. Iya kan? Nah, padahal sagu merupakan potensi lokal yang kalau dikembangkan bisa menjadi kekuatan pangan di Maluku itu sendiri. Tidak harus sagu tumbuh saja, kan? Iya, berbagai macam olahan dari sagu. Jadi makanya tidak harus sagu kering sagu saja. lempeng. Mungkin ada inovasi dari generasi ke generasi. Iya, mungkin bikin mie sagu ya Pak ya. Sagu bisa jadi keripik, misalnya jadi empeng ya. Makanya kita harus bisa merumuskan capaian pembelajaran yang diinginkan di setiap langkah tadi, orientasi, aksi, dan tindak lanjut itu. Terus yang kedua, kita mengambil kewirausahaan dengan topik GROS, Gerakan Olah Sampah. Jadi singkatan dari Gerakan Olah Sampah. GROS. Ya, kalau di kampung saya GROS itu besar. Besar. Oh, ya, sama. Iya, benar. Karena kita memiliki analogi itu akan menjadi bola besar di mana seluruh warga sekolah itu mampu menjaga kebersihan sekolah. Nah, tapi dari kependekan ya, itu adalah Gerakan Olah Sampah, yang dimana anak-anak diajari untuk mengenal sampah, jenis sampah, mengolah, memilah sampah ya. Nah, dari kegiatan ini, isunya itu sudah, isu tentang sampah itu sudah bisa dikurangi. Nah, lalu kita masih lanjut dengan sampah di semester berikutnya dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Temanya berbeda tetapi masih ngurusin sampah, tetapi sampah yang beda karena ternyata di tahun itu yang di sebelumnya itu yang bisa kita atasi adalah sampah-sampah yang organik, tetapi sampah yang seperti plastik itu bisa setiap hari masih ada terus dari aqua dan sebagainya. Akhirnya kita mengambil itu tema yang tadi ya. Terus topiknya Mister Plastik.
pakai Mister. master. Master. Ya, master itu pakai bahasa Belanda. Oh iya. Ya, artinya peduli plastik. Apa yang kita buat? Kita mengangkat dua isu di situ. Bagaimana kita bisa men-save sampah plastik dengan baik, kemudian kita juga bisa melindungi sekolah kita dengan sampah plastik itu. Jadi kita membuat ekobrik yang dipakai untuk menggantikan batako yang dari ekobrik itu kita pakai untuk pagar. Wah, Bahkan luar tempat biasa. duduk. Oh, iya, Iya, jadi manfaatnya banyak Iya. Dan ya. ekonomis loh Ya. dari sampah. Ya, Mas. jadi ada dua isu Iya. yang diselesaikan, Manfaatnya sampahnya dan keamanan sekolah. Iya. Nah, terus yang berikutnya, yang semester kemarin itu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Topiknya adalah lestarikan ungkapan tradisional dengan Canva atau Ya. dengan teknologi. Teknologi. Oh Ya. iya. Ungkapan tradisional seperti hiti-hiti hala-hala, ya, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Nah, itu kan anak-anak selama ini hanya tahu itu, tapi nggak tahu Nggak tahu mana maknanya, mendalamnya ya. seperti Iya. apa. Nah, itu anak-anak diajak mendesain sebuah poster, mendesain stiker untuk mengingatkan bahwa ada loh ungkapan tradisional yang memiliki kekuatan budaya yang luar. Luar biasa. Nah, itu 4 yang sudah Nah, kita lakukan, ya. Pak. Saya melihat ya, kebetulan saya mengikuti perkembangan yang di media sosial Facebooknya SD Negeri 64 ya. Jadi apa yang diceritakan beliau, Bapak Ibu nanti bisa Relate sekali ya, lihat Pak, ya? lihat. Ya, Iya, walaupun kita tidak bisa. hafal kita. Artinya kan ini praktik baik. Ya, kita tidak bisa ngomong kalau tidak ada bukti. Iya, Nah, betul. saya lihat sendiri beberapa proyek yang diekspos di media sosial sekolah. Bapak Ibu bisa kunjungi di Facebook SD Negeri 64 Iya. Ambon dan Website. channel YouTube-nya dan juga di website-nya. Website-nya. Dilihat Ya. di bawah bisa nggak Pak? Nanti kita cantumkan di Di bawah ya, Pak, ya? deskripsi Iya. video ini ya, bukan di bawah sini Bu ya. Oke, terakhir nih Bu Vista, terinspirasi enggak dengan ceritanya Bu Lulu tadi? Sangat Pak. Ini kan kebetulan Ibu Mandiri berubah nih, Iya. persiapan Iya. tahun ajaran baru, walaupun Bu Lulu nanti mau dibawa ke sana, Mm-mm. ya siapa tahu saya juga nanti dibawa. Ngarep nih. Ya, apa yang mau ditanyakan ke Bu Lulu terkait tentang kesiapan, karena Mandiri berubah salah satunya itu sudah mulai mengimplementasikan pada kelas 1 dan kelas 4. Tepat, ya. Ya, 80% pada intrakurikulernya, dan tadi sudah diceritakan Iya. seperti apa pembelajarannya. Kemudian di kokurikulernya yang 20%-nya, Iya. proyeknya dari 4 Empat tema kali itu project. luar Iya, biasa 4 ya. kali project, Ya. ya. Nah, Ya. silakan saya beri waktu Bu Risa, mungkin Bu Vista 2 menit ya. 2 menit saja. Ya. Oke. Boleh. Oke. Silakan, 2 apa yang menit mau ya. ditanyakan ke Ya. Bu Lulu Tadi saya penasaran, terkait saya mau tentang tanya. yang disampaikan Saya tadi? mau tanya gini Pak. Kalau untuk P5 sendiri kan diharapkan namanya profil pelajar Pancasila tidak habis sampai di situ, tetapi Ya. betul-betul anak-anak ini memiliki profil pelajar Pancasila yang diharapkan Ya. tadi. Nah, kalau proyek ini kan tadi ada jangka waktunya ya Bu ya? Ya, ada jangka jangka waktunya waktunya. sesuai dengan tema masing-masing. Iya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ketika proyek sudah selesai, Langsung aja ke Bu Lulu. Bu. Iya. Ya, nanti Bu Lulu ya. Oh, bukan moderator ya tanya? Nggak, langsung aja ya. Kan ketika proyek sudah selesai Bu Ya. ya, misalnya proyek yang pertama tadi terkait dengan sampah yang geros tadi dan dilanjutkan dengan proyek yang berikutnya. Nah, apakah ketika proyek tadi sudah selesai terkait dengan kepedulian sampah, apakah siswa juga masih memiliki rasa kepedulian yang tinggi terkait dengan sampah tadi meskipun proyeknya sudah selesai? Ya, seharusnya memang seperti itu. Masih tetap. Iya, seharusnya kan memang seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti kita tidak berhasil. Tidak Jadi berhasil. yang Oke. perlu saya ingatkan ketika kita melaksanakan P5, jangan fokus pada produknya, tapi fokus pada Prosesnya. proses perubahan profil pelajar anak itu Iya. sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi sebagian besar kan saat ini itu orang itu ya produknya yang diperhatikan. Pada betul, akhirnya dia tidak fokus pada perubahan. Jadi Iya. ujung-ujungnya ya sampah Habis masih selesai, jadi selesai. kedelai ya dan Iya, sebagainya betul. itu. Sepakat, Ibu. Iya. Jangan orientasi kita ke hasil dari proyeknya Ya. tadi, Atau tapi produknya, iya, ya. tapi bagaimana siswa bisa
memberikan dampak positif terkait dengan peningkatan profil pelajar Pancasilanya tadi. Oke. Begitu Pak Luar Alfi. biasa ya. Iya. Bincang singkat Bapak Ibu, tapi saya sendiri terinspirasi. Mudah-mudahan ada konten juga sebentar ini. Ya, Bapak Ibu, proses lebih penting daripada Hasil. Ketika kita merawat proses itu dengan baik, maka hasil akan muncul dengan instan dari Iya. proses yang baik. Oke Bapak Ibu, kita sudah berada ya, ibu-ibu hebat, kita sudah berada di penghujung acara. Saya persilakan Bu Lulu, mungkin ada pesan sedikit yang mau disampaikan kepada warga belajar yang lagi menyaksikan konten Oke. kita terkait tentang kesiapan dan semangat sekolah untuk menerapkan Merdeka Belajar dalam rangka untuk IKM 2023-2024. Silakan. Iya, satu kuncinya ya, mari kita membuka diri untuk berubah, dan dua, tetap perkuat tim untuk terus belajar dan belajar. Itu kunci suksesnya. Iya, berubah dan solid. Solid. Iya, Oke. betul sekali. Bu Vista, silakan Bu. Tetap bergerak dan terus belajar. Karena ilmu itu dinamis. Kalau kita sebagai pendidik tidak terus belajar dan belajar, ya tentunya akan tergilas oleh zaman. Iya, luar biasa, bergerak dan belajar. Oke, kita dapat empat kata kunci dari diskusi hari ini. Semoga ini menginspirasi ibu bapak sekalian yang lagi menyaksikan konten ini. Demikian yang bisa kami diskusikan. Ya. Terima kasih ibu-ibu hebat ya. Sama-sama. Sejujurnya ini sahabat sekalian, saya kita langsung di SD Negeri 1 Rumah 3 karena kebetulan dengarnya lagi kegiatan di sini. Nah, Ya. kita langsung ke sini. Ya, semoga ini menjadi manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. dan Salam bahagia. dan Bahagia.